Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 192. Selamat mendengarkan. Laporan tentang terbunuhnya 2 orang pasukan di Asakusa itu disampaikan padanya oleh pihak peradilan Amerika. Bebaskan dari tahanan. Saat itu, masalah tersebut menjadi pembicaraan semua pihak di Tokyo. Pentagon, yaitu Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang mendapat laporan peristiwa itu melalui Badan Intelijen Internasional FBI, segera menekan Jenderal MacArthur untuk mendeponir persoalan tersebut. Mata dunia tengah diarahkan ke Jepang sejak jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Masalah fasisme Jepang bisa dilupakan orang jika persoalan peri kemanusiaan diungkit. Karena itu, pihak tentara haruslah menghindarkan sedapat mungkin timbulnya emosi massa yang menyebabkan kerusuhan di Jepang. Persoalan terbunuhnya Letnan Richard dan Sersan Yang di penginapan Asakusa, Tokyo, saat ini merupakan sebuah dinamit yang siap meledak berupa kerusuhan anti-Amerika di kota itu. Jika hal ini dibiarkan, maka tak dapat tidak, Amerika akan menghadapi kesulitan baru. Penduduk Jepang yang fanatik itu akan terpancing solidaritas nasional mereka. Isu yang tercipta saat ini sangat rawan, yaitu membela harga diri dan kehormatan bangsa Jepang. Dalam kasus Asakusa, Letnan Richard dan Sersan Yang diduga bersalah karena bermaksud memperkosa seorang gadis. Karena itu, pihak tentara hendaknya mendeponir peristiwa ini. Pengaturannya agar tak menjadi hal yang membesar di kalangan masyarakat, bisa dibicarakan dengan pembela si tertuduh, yaitu pengacara Yasuaki Yamada. Perlindungan terhadap tentara Amerika di negeri pendudukan adalah penting. Namun perlindungan terhadap nama baik seluruh bangsa Amerika jauh lebih penting dari segalanya. Jangan sampai dunia internasional mengetahui bahwa peradilannya membela seorang pemerkosa. Demikian bunyi radiogram Menteri Pertahanan Amerika yang mengepalai Pentagon. Radiogram itu ditujukan kepada Panglima Angkatan Perang Amerika di wilayah Pasifik, Jenderal MacArthur. Bunyi radiogram itu adalah yang terkeras yang pernah diterima MacArthur selama dia menjadi Panglima wilayah Pasifik. Bahkan ketika dia melarikan diri dari Pulau Bataan di Filipina, diburu oleh bala tentara Jepang, pihak Pentagon justru memberi radiogram yang membangkitkan semangat. Tidak mencapnya sebagai pengecut yang meninggalkan medan perang. Padahal waktu itu dia meninggalkan 3 batalion pasukannya di pulau itu. Dan ketiga batalion itu dihancurkan separuh oleh Jepang. Separuhnya lagi menyerah. Dengan radiogram kasus Asakusa ini, jelas pihak Pentagon lebih mementingkan suatu stabilitas di Jepang daripada harus membela 2 orang tentaranya yang mati. Sebab mereka juga merasa ragu akan kebenaran tentara yang mati itu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 193. Yang jelas, kedua tentara itu mati dalam pakaian tak senonoh. Di penginapan pula, jauh dari pos di mana mereka seharusnya berada. Jenderal MacArthur sendiri nampaknya menyetujui sikap Pentagon itu. Bukan karena dia takut akan sanksinya. Sebab sudah bukan rahasia lagi, seorang jenderal yang paling berkuasa sekalipun bisa digeser atau dipecat oleh seorang menteri pertahanan yang mengepalai Pentagon. Dan bukannya tak jarang, menteri pertahanan itu adalah seorang sipil. Namun kekuasaannya dipatuhi oleh semua jenderal. MacArthur tidak takut pada kekuasaan Pentagon ini. Namun dia merasa bahwa anak buahnya memang bersalah. Karena itu dia menyetujui untuk mendeponir peristiwa itu. Sebab, adalah kurang enak pula bila harus menyalahkan bawahan sendiri di negeri jajahan itu. Perundingan dengan Yamada, pengacara yang membela Si Bungsu segera diadakan. Yamada menyetujui pendeponiran itu. Baginya juga menyulitkan untuk membebaskan Si Bungsu secara murni. Sebab gadis yang ditolong itu tak pernah bersua. Bagi Yamada bukan masalah popularitasnya bisa membela Si Bungsu yang penting. Yang sangat penting baginya adalah membebaskan anak muda itu. Maka untuk jalan pertama, Si Bungsu dipindahkan ke kota Odawara. Sebuah kota kecil di selatan Tokyo. Kota yang terletak di pinggir laut. Sebulan di sana, ketika persoalannya itu sudah agak dingin, dia dipindahkan lagi ke Tokyo. Dan suatu hari di musim panas di bulan Shichigatsu, Juli, dia dibebaskan dari tahanan. Tubuhnya kelihatan agak gemuk dengan rambut agak gondrong. Meski tahanan dalam kasus pembunuhan, namun polisi militer Amerika memperlakukannya dengan hormat sejak awal ditahan. Dalam sistem peradilan di Amerika,
setiap orang tetap belum bersalah sebelum diputus oleh pengadilan. Maka itulah sebabnya dia tetap dihormati dan diperlakukan dengan baik di tahanan. Ketika hari pembebasannya tiba, yang menantinya di luar adalah Yamada dan Tokugawa. Dia tegak tertegun melihat kehadiran tokoh Yakuza itu. Dia tak mengerti kenapa Tokugawa bisa hadir di sana. Sebab tak seorang pun yang menceritakan bahwa proses pembebasannya pada awalnya diusahakan oleh Tokugawa. Hanako dan Kenji yang sesekali sempat menjenguk ketahanan juga tak menceritakan hal itu. Tokugawa melarang mereka menceritakan hal tersebut. Tapi ketika pembebasannya, dia tak melihat kehadiran Hanako dan Kenji, serta adik-adiknya. Yamada lah yang pertama datang menyalaminya di pintu tahanan. Engkau telah membela harga diri dan kebanggaan bangsa kami. Terima kasih banyak Bungsu San, pengacara terkenal itu bicara dengan terharu sambil menyalami tangan si bungsu dengan erat. Terima kasih atas bantuan Tuan, katanya. Kemudian dia menoleh pada Tokugawa yang tetap tegak di sisi mobilnya. Mereka saling bertatapan. Sungguh, si bungsu tak mengetahui arti kehadiran Tokugawa di sana. Lelaki tua yang gagah itu akhirnya tersenyum lembut. Si bungsu tetap tegak ketika dia melangkah mendekatinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 194. Tokugawa mengulurkan tangan. Si bungsu menyambutnya. Jabat tangan lelaki tua itu terasa kukuh dan penuh persahabatan. Selamat atas kebebasanmu Bungsu San. Arigato gozaimasu, jawab si bungsu. Matanya mencari-cari kalau ada Kenji dan Hanako. Tapi kedua orang itu tak kelihatan. Tokugawa mengerti siapa yang dicari si bungsu. Mereka sengaja tak kami beritahu tentang kebebasanmu ini. Sebab pihak tentara Amerika menghendaki agar kebebasanmu tidak begitu tersiar. Secara psikologis kurang mengenakan bagi tentara Amerika. Tapi mereka tetap sehat walafiat. Dan saya menjaganya terus, seperti yang pernah saya janjikan padamu. Domo arigato gozaimasu, jawab si bungsu terharu. Kalian nampaknya sudah saling kenal, kata pengacara Yamada memutus. Ya, kami sudah saling mengenal. Tokugawa memutus. Tuan inilah yang pertama kali mengusahakan pembebasanmu bungsu. Yamada menjelaskan. Dan tiba-tiba si bungsu menjadi sadar akan latar belakang usaha pembebasannya. Dia menatap Tokugawa. Tapi Tokugawa segera menyilahkan dia masuk ke mobil. Mari kita berangkat, katanya. Dan di dalam mobil secara selintas menceritakan bahwa dia mengetahui si bungsu ditangkap polisi militer Amerika dari Kenji. Kenji datang ke kantornya dan minta agar Tokugawa membebaskan si bungsu. Si bungsu merasa terharu sekali atas bantuan Kenji dan adik-adiknya. Maaf, apakah engkau kami antar ke rumah Hanako? Yamada memutus cerita. Si bungsu tak segera menjawab. Apakah mereka tahu bahwa saya sudah bebas? Belum. Pembebasanmu memang lebih awal dari yang direncanakan. Kami juga diberitahu pagi tadi. Makanya tak sempat memberitahu. Kalau begitu antarkan saya ke salah satu hotel di kota ini. Ada sesuatu yang ingin saya kerjakan terlebih dahulu, jawabnya perlahan. Tokugawa membawa si bungsu ke Daiichi Hotel yang masih terletak satu jalan dengan markas Yakuza di Nikko Hotel. Dia menempati kamar utama di lantai 1 yang menghadap ke taman yang indah. Ketika dia sudah berada di kamar, Yamada berkata, Bungsu San, kami tak bisa menyatakan betapa terima kasih kami padamu. Pembebasanmu dari tahanan Amerika tak bisa membalas yang engkau perbuat dalam menolong 2 orang gadis bangsa kami. Ini ada sedikit uang, bukan untuk pembalas jasa. Barangkali engkau akan cukup lama di Jepang ini. Mana tahu, ada niatmu yang besar yang akan kau laksanakan. Untuk itu engkau tentu butuh biaya. Maka, terimalah uang ini. Berasal dari beberapa dermawan yang tak ingin disebutkan namanya. Si bungsu menatap pada amplop besar di tangan pengacara terkenal itu. Amplop itu pastilah berisi uang jutaan yen. Dia menarik nafas panjang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 195. Terima kasih, bukan saya menolak, tapi saya ada membawa sedikit bekal dari negeri saya. Saya rasa itu masih cukup. Terima kasih atas segalanya. Kalau saya boleh menyarankan, barangkali uang itu bisa disumbangkan pada anak-anak terlantar di terowongan bawah tanah sana, atau barangkali bisa diberikan pada Hanako dan saudara-saudaranya. Anggaplah atas nama saya. Apakah engkau tak berniat menemui mereka? Tokugawa memotong perlahan. Barangkali tidak lagi.
Saya akan meninggalkan kota ini. Dan saya tak membuat perpisahan jadi menyedihkan. Kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan jadi sedih. Sebab mereka sudah saya anggap sebagai saudara saya. Baiklah, kalau begitu uang ini kami berikan pada mereka. Kami katakan dari engkau, ini alamatku, kalau ada apa-apa jangan segan untuk datang. Saya senang dapat membantumu, Yamada menyalami si bungsu. Nah, Tuan Tokugawa, saya pergi duluan. Barangkali Tuan masih ingin tinggal di sini. Tidak, kita sama-sama pergi. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan padamu Bungsu San. Saya tahu engkau datang ke negeri ini dengan satu tujuan. Tokugawa berhenti. Menatap pada si bungsu. Si bungsu tetap tegak. Wajahnya tak berekspresi sedikitpun. Dia menanti lanjutan ucapan Tokugawa. Barangkali engkau mencari seseorang yang mungkin telah menyakiti hati atau membunuh keluargamu. Maaf, kami bukan bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Tapi saya hanya ingin dapat berbuat sesuatu untukmu. Kalau engkau mau, katakan saja siapa orangnya. Dan kami akan mencarinya sampai dapat untukmu. Dan jika kau kehendaki, orang itu bisa kami kerjakan tanpa kau susah-susah turun tangan. Si bungsu tetap tak bereaksi. Kalau saja dia belum dapat informasi tentang Saburo Matsuyama, mungkin dia akan minta bantuan Tokugawa. Dan dia yakin lelaki ini pasti bisa membantunya. Tapi di tahanan, dia bersahabat dengan seorang letnan Amerika bernama Johnson. Melalui letnan Johnson lah dia dapat informasi yang berharga tentang bekas tentara Jepang yang berada di negeri ini. Mereka yang pensiun atau diberhentikan dan pulang ke Jepang sebelum bom atom jatuh, tidak ditahan oleh Amerika. Dan nasib mujur juga dialami oleh Saburo Matsuyama. Terima kasih atas bantuan itu Tuan Tokugawa. Demikian juga Tuan Yamada. Saya takkan melupakan kebaikan Tuan-Tuan. Percayalah, suatu saat nanti saya akan datang, dan akan minta bantuan Tuan-Tuan. Kalau demikian sudah tiba saatnya kami untuk pergi. Sekali lagi, kami akan senang menerima kedatanganmu dan menolongmu. Sayonara, sayonara, sayonara. Kedua lelaki itu kemudian meninggalkannya sendiri. Si bungsu menatapnya hingga jauh ke jalan raya. Masuk ke mobil dan lenyap. Lambat-lambat dia memutar tegak. Menatap ke kursi panjang berkasur empuk di mana barang-barang terletak. Sebuah ransel ukuran sedang. Dan sebuah samurai. Dia tatap samurainya lama-lama. Kemudian melangkah mengambil ransel dan samurai tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 196. Membawanya masuk ke kamar besar dan mewah beralaskan permadani tebal. Dia butuh waktu untuk melatih otot-ototnya. Di penjara dia memang latihan. Tapi latihan tanpa samurai. Kini dalam kamarnya yang cukup luas, dia berlatih dengan samurainya. Berlatih sehingga peluh membasahi tubuh. Gerakannya terasa agak lamban. Apakah itu karena tubuhnya agak gemuk selama dalam penjara? Dia tak boleh merasa lamban. Dia tak boleh merasa gemuk. Ini adalah saat-saat di mana dia akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Karena itu dia berlatih terus dengan disiplin yang keras. Subuh buta dia berlari keliling kota. Cukup jauh. Dia mengambil rute dari Hotel Daichi di mana dia menginap terus ke utara menyelusuri jalan raya Ginza. Masuk ke Chuodori. Dari Chuodori dibelok ke kanan. Melintas di jembatan kecil di atas sungai Sumida. Kemudian balik ke selatan lewat jalan Kiyosumi. Dari ujung jalan itu belok lagi ke kanan. Melintasi sungai Sumida kembali. Sampai di gedung Kabukiza. Dari sana terus pulang ke hotel. Hari sudah agak siang bila dia sampai kembali dari lari jarak jauh itu. Namun itu terus dia lakukan. Dengan lari pagi, kegemukan badannya jauh berkurang. Tubuhnya kini berubah jadi kekar. Selesai makan siang di hotel, dia istirahat. Kemudian latihan samurai. Hanako tengah mengurus bunga di taman depan rumahnya di Jalan Uchibori ketika sebuah mobil berhenti di seberang sana. Dia tak tahu ada mobil berhenti. Seorang lelaki tua, tapi gagah turun dari mobil. Dua orang lelaki lainnya menanti tegak di sisi mobil. Lelaki tua itu berjalan menyeberangi jalan. Masuk ke pintu taman. Gomen kudasai, kata orang tua itu perlahan. Hanako menoleh, melihat lelaki tua gagah itu. Dan jauh di belakangnya dia lihat sebuah mobil dan dua orang lelaki berdiri. Hai, Ogenki desu ka? Ya, apa kabar? Jawab Hanako sambil berdiri, dan membungkuk memberi hormat.
Lelaki tua itu juga memberi hormat. Apakah Nona bernama Hanako? Ya, saya Hanako. Ada apa? Tanya Hanako gugup. Jangan gugup, saya hanya menyampaikan pesan seseorang. Apakah ada Kenji di rumah? Tidak, dia pergi ke Budokan. Latihan karate, oh ya. Apa kabar? Mari silahkan masuk. Tidak, terima kasih. Lelaki tua itu menatap pada Hanako dengan matanya yang lembut. Kegugupan Hanako lenyap melihat wajah lelaki tua yang kelihatannya penyayang itu. Lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari balik kimononya. Saya diminta seseorang untuk menyampaikan kiriman ini pada Nona, katanya sambil melangkah mendekati Hanako. Hanako ragu. Dia tak segera menerima amplop besar yang diulurkan lelaki itu. Apa ini? Dan dari siapa? Tanyanya. Ambillah. Lelaki itu mengangsurkan amplop tersebut. Mau tak mau Hanako mengambilnya, melihat alamatnya, dan tiba-tiba dia tertegun. Dari Bungsu San, katanya kaget. Ya, dari dia, jawab lelaki itu. Hanako segera membuka amplop tersebut, menyangka kalau di dalamnya ada surat. Namun dia kaget, di dalamnya hanya ada uang dalam jumlah yang sangat besar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 197. Dia tersurut, matanya menatap lelaki itu. Ya, dia yang mengirimkannya untuk Nona dan saudara-saudara Nona. Dia tak sempat datang kemari. Bukankah dia di penjara? Sekarang tidak lagi Nona. Hanako tak mengerti. Dia menatap lelaki itu. Dia sudah bebas 2 hari yang lalu. Dan dia sudah pergi entah kemana. Dia hanya menitipkan ini untuk Nona. Tubuh Hanako gemetar. Oh, tidak mungkin. Dia pasti kemari kalau keluar dari penjara. Dia tak mungkin sudah bebas. Perkaranya belum diputus. Hanako menangis, dan dia berniat berlari ke rumah. Namun ucapan lelaki tua gagah itu menghentikannya. Percayalah padaku nak, dia memang telah bebas. Tapi, kenapa dia tak kemari? Ada sesuatu yang sangat penting, yang akan dia urus. Barangkali sekarang dia tak di kota ini lagi. Tuan siapa, dan bagaimana saya bisa mempercayai ucapan Tuan? Lelaki tua itu menarik nafas. Namun Hanako jadi terkejut tak kala matanya tertatap pada jari-jari tangan kiri lelaki tua itu. Kelingking kiri lelaki tua itu tak ada. Hanako kaget menatapnya. Tuan, lelaki itu menatap pula ke kelingking kirinya. Ya, saya Tokugawa, katanya perlahan. Mata Hanako membelalak. Lelaki ini tokoh Yakuza di kota ini. Lelaki inilah yang telah menjamin keselamatan dirinya dan saudara-saudaranya dengan sebuah sumpah mengutus jari di hadapan si bungsu. Hanako membungkuk memberi hormat. Lelaki itu memang Tokugawa, juga membungkuk dalam-dalam membalas penghormatan Hanako. Kapan Bungsu San bebas? Tanya Hanako. 2 hari yang lalu. Kenapa kami tak diberitahu? Kebebasannya memang dirahasiakan. Betapapun juga. Amerika tak mau menanggung malu terlalu besar. Tapi mereka juga tak berani menghukumnya. Sebab anak muda itu berada di pihak yang amat benar. Bapak ada di sana waktu dia bebas. Ya, saya di sana. Apakah dia sehat? Maksud saya, apakah dia tak kurang satu apapun? Tidak, dia benar-benar sehat. Dia hanya minta saya menyampaikan kiriman ini padamu. Dan dia menyampaikan bahwa dia sangat menyayangi kalian. Tidak. Dia tak menyayangi kami. Kenapa tidak? Karena dia tak pulang kemari. Hanako berkata dengan suara lirih. Tokugawa merasa sayang pada gadis ini. Dia tahu, gadis ini menaruh hati pada pemuda Indonesia itu. Dan sebagai orang tua, Tokugawa juga tahu bahwa si bungsu jatuh pada Hanako. Hanya tugas besar yang belum selesailah yang menyebabkan dia tak mau datang kemari. Itu pertanda bahwa anak muda itu lebih mementingkan tugasnya daripada soal-soal pribadinya. Dia menyayangimu nak, percayalah. Tokugawa berkata perlahan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 198. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Uang itu dikumpulkan oleh suatu yayasan untuk membelanya. Ternyata pembelanya tak mau menerima uang tersebut. Pembelanya merasa sebagai suatu kewajiban membela anak muda itu. Maka uang ini diserahkan padanya. Dan dia ingin agar disampaikan padamu Hanako. Hanako terharu. Dia bahagia.
Si bungsu ternyata masih mengingatnya. Air mata mengenang di sudut matanya. Kalau Bapak jumpa dengannya, katakan bahwa kami mengucapkan terima kasih yang amat besar. Dan katakan bahwa ada seorang gadis yang sudah berkali-kali ternoda kehormatannya, tapi hatinya masih suci, yang selalu setia menantinya di rumah ini. Bapak sampaikan itu padanya. Tokugawa ikut terharu bersama kesedihan gadis itu. Gadis itu merasa terasing karena dinodai oleh Kawabata dan anak buahnya. Diam-diam dia merasa ikut berdosa. Sebab Kawabata yang mati di tangan si bungsu itu adalah anak buahnya. Diam-diam dia bersumpah akan membantu gadis ini dan saudara-saudaranya setiap saat. Jangan sedih nak, hanya itu yang bisa dia ucapkan. Hatinya yang luluh menyebabkan tak ada lagi kalimat yang bisa dia ucapkan. Hari pun berangkat sore. Namun sebenarnya si bungsu masih tetap di Tokyo. Hanya nasib yang tak mempertemukan Hanako dengan anak muda itu. Si bungsu tetap menjalankan latihannya yang sangat ketat. Saat itu di Jepang, para samurai telah menggantung samurai mereka di dinding rumah. Yang masih tetap belajar samurai adalah kaum penjahat komplotan Yakuza. Selain itu, samurai hanya dipelajari oleh para pesilat samurai di kaki gunung di kampung yang jauh di pelosok. Namun kalau ada seorang manusia yang berlatih samurai sangat tekun di seluruh Jepang saat itu, mungkin orangnya adalah si bungsu. Melebihi ketekunan para samurai Jepang manapun di sana. Dan hampir 2 bulan setelah dia dibebaskan, dia berada dalam kereta api cepat menuju Kyoto. Kyoto adalah ibu negara Jepang zaman dinasti Tokugawa, yaitu dinasti raja-raja yang melahirkan pendekar samurai yang tersohor ke segenap penjuru dunia. Dinasti Tokugawa adalah pengganti dinasti Edo. Pada zaman dinasti Edo, ibu negara Jepang berada di kota Nara. Tokugawa lah yang memindahkan ibu negara Jepang ke Kyoto. Namun di saat dinasti Tokugawa digantikan oleh dinasti Meiji, yaitu dinasti yang memerintah saat ini, dinasti leluhur Tenno Heika, ibu negara dipindahkan pula ke Tokyo. Ke Kyoto lah si bungsu kini menuju. Dia meninggalkan Tokyo dengan menekan kuat-kuat keinginan hatinya untuk datang pamitan ke rumah Hanako dan Kenji. Tapi dia khawatir pertemuan itu justru akan menggundahkan hatinya dan hati Hanako. Gadis itu terlalu baik padanya. Dia tak mau perpisahan itu diantar oleh tangis Hanako. Jarak antara Tokyo dengan Kyoto sekitar 500 km. Dengan kereta api saat itu, jarak tersebut akan ditempuh selama 24 jam. Sehari semalam, untuk mencapai Kyoto dari Tokyo naik kereta api ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Pertama jalur pantai barat. Jalur ini sangat jauh, menempuh kota-kota Takasaki, Nagano, Naoetsu, Toyama, Kanazawa, Fukui terus ke Kyoto. Jalur kedua adalah jalur tengah, menempuh kota-kota Kofu, Shiojiri, Nagoya, Gifu, Otsu dan Kyoto. Jalur ketiga adalah jalur pantai timur melewati kota-kota Matsudo, Shizuoka, Nagoya, Gifu, Otsu dan Kyoto. Jalur inilah yang terdekat yang ditempuh si bungsu. Kereta api yang dia naiki berwarna merah. Saat itu menarik gerbong 20 buah yang panjang keseluruhannya tak kurang dari 200 meter. Mendengus dan menggelinding di atas rel baja. Saat itu bulan Desember, musim dingin telah datang pula. Si bungsu memakai baju tebal. Persediaan keuangannya masih cukup meski dalam ukuran sederhana. Di bawah tempat duduknya dia letakkan ransel lusuhnya. Sementara samurainya dia simpan di balik baju tebalnya. Melekat ke dirinya. Dia merasa aman senjata itu di sana. Sewaktu-waktu bisa dia pergunakan. Kereta api itu sebenarnya cukup baik. Tapi setelah Perang Dunia Kedua semua angkutan memang jadi semrawut. Penumpang berjubel. Demikian juga dengan kereta api ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 199. Meski dia duduk di gerbong kelas 1 tapi tak urung penumpang dari kelas 2 dan kelas ekonomi nyelonong ke sana. Saat itu sudah mencapai kota kecil Gamagori. Kota ini terletak di tepi teluk Atsumi. Perjalanan itu sudah jauh meninggalkan Tokyo, sudah melewati kota-kota Shizuoka dan Toyohashi. Kini kereta mereka akan menuju Nagoya. Sudah lebih separuh perjalanan. 2 orang lelaki, berpakaian kimono hitam naik di stasiun Gamagori. Mereka naik di gerbong kelas 2. Terus menyelusur arah ke depan. Ke gerbong kelas 1. Pintu gerbong kelas 1 didorong. Kondektur yang berpakaian coklat tebal yang semula merasa berang ada orang masuk tanpa izin. Begitu melihat siapa yang masuk cepat-cepat menghindar dari jalan dan membungkuk memberi hormat.
Kedua lelaki itu tak mengacuhkan hormat si kondektur. Mereka terus ke depan, berjalan dari gerbong yang satu ke gerbong yang lain. Seperti ada yang mereka cari, matanya pelak pelirik ke kiri dan ke kanan. Di gerbong nomor 3 dari depan, mereka berhenti. Seorang gadis cantik kelihatan duduk dekat jendela dengan diam. Satu bangku dengan gadis itu sebenarnya ada 2 orang lagi. Seorang perempuan tua dan seorang lagi lelaki dewasa. Tapi saat itu kedua mereka sedang pergi ke WC. Kedua lelaki itu saling pandang. Lalu tersenyum. Senyumnya lebih tepat dikatakan menyeringai. "Maaf, tempat ini kosong bukan?" Yang seorang bertubuh ceking tinggi seperti tengkorak hidup berkata dengan suara mirip burung gagak. Gadis itu terkejut, menoleh. Dan dia lebih terkejut lagi melihat kedua lelaki bertambang seram itu. Sebelum dia sempat menjelaskan, kedua lelaki itu telah menghenyakkan pantatnya di sisinya. Bau minuman sake segera tercium begitu mereka duduk. "Tempat ini ada orangnya." Gadis itu coba menjelaskan dengan ramah. "Ya, kami orangnya bukan," jawab yang pendek dengan suara seperti bebek, sambil tangannya melewati tubuh si jangkung kurus mencowel pipi gadis itu. Gadis itu cepat mengelak dengan wajah berang. Dan kedua lelaki itu tertawa. Tawanya menyeramkan. Yang satu seperti burung gagak, mengakak memperlihatkan gigi yang kuning. Yang satu mendesa-desa seperti suara bebek. Air ludahnya menyembur-nyembur. Gadis itu segera bangkit akan pindah tempat. Meskipun dia tahu semua tempat sudah penuh. Tapi daripada berdekatan dengan kedua lelaki ini, lebih baik tegak sampai ke tujuan. Namun yang jangkung menarik tangannya. Menyentakkannya, gadis itu terhenyak duduk ke pangkuannya. Dia menjerit, kedua lelaki itu hanya tertawa. Para penumpang lain hanya melirik. Kemudian kembali seperti tak tahu menahu. Mereka segera tahu, sikap demikian hanya dimiliki oleh penjahat-penjahat. Di daerah ini, ada 2 kelompok penjahat yang berkuasa, yaitu Yakuza dan Kumagai Gumi, beruang gunung. Keduanya sama-sama berbahaya untuk dicampuri urusannya. Karena itu, para penumpang lebih suka berdiam diri. Dengan jahanamnya, tangan si kurus ini meremas dada gadis tersebut. Gadis itu terpekik. Saat itulah kedua penumpang yang duduk di sebelah gadis itu muncul dari WC. Melihat ada orang duduk di tempat mereka, yang lelaki, seorang pegawai kantor kota, berkata, "Maaf Bung, ini tempat saya dan ibu ini." Kedua lelaki itu, yang tengah tertawa cekikikan terhenti. Menatap pada lelaki tersebut. "Apa bukti bahwa di sini tempat saudara?" Si gemuk pendek balik bertanya. Lelaki itu mengeluarkan karcisnya. Perempuan itu juga. Si gemuk dan si jangkung mengambilnya. Melihatnya, dan menyimpannya ke dalam jubahnya. "Apa bukti bahwa di sini tempat saudara?" Si pendek gemuk mirip babi itu bertanya lagi. Lelaki itu segera mengetahui bahwa orang ini mencari gara-gara. Karcis mereka kini ada padanya. Dia tahu, kedua orang ini pastilah anggota bandit-bandit Yakuza atau Kumagai Gumi. Tapi harga dirinya sebagai seorang pegawai pamong, ditambah dengan tujuan yang masih jauh, maka dia tetap protes. "Jangan main-main, saudara bisa saya laporkan pada kondektur," katanya. Kedua lelaki itu tertawa. Kondektur lewat. Lelaki itu menyampaikan persoalannya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.